Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Terima kasih pagi, Pak. teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam mengikuti perkuliahan pengembangan bahan ajar geografi untuk pertemuan yang ketiga. Jadi seharusnya hari ini dijadwalkan adalah pertemuan secara luring karena ada beberapa lain hal. Jadi Bapak alihkan kepada pertemuan secara Zoom meeting, artinya secara virtual, yang mudah-mudahan tidak mengurangi daripada apa yang akan disampaikan terkait dengan materi-materi yang menyangkut mata kuliah pengembangan bahan ajar. Jadi sebelumnya sehat semuanya ya, sehat Sehat, semua. Pak. Sehat, Pak. Terima Sehat, kasih. Pak. Sehat, Pak. Oke, Sehat, Pak. baik. Jadi itu yang paling penting. Jadi kesehatan itu yang harus kita jaga selalu, apalagi sekarang kondisi COVID-19 ini masih selalu menghantui kita, yang mudah-mudahan teman-teman di tataran mahasiswa ini bisa mengikuti program pemerintah yaitu melakukan vaksinasi minimal sampai vaksin yang kedua. Syukur-syukur sudah sampai ke booster artinya vaksin yang ketiga. Jadi ini salah satu upaya kita dari akademisi dan para mahasiswa untuk mendukung program pemerintah agar kita bisa beraktivitas kembali walaupun dengan tetap dalam prokes yang ketat dengan protokol kesehatan sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dinas kesehatan. Jadi ini adalah hal-hal yang memang secara substansi kita sebagai mahasiswa dan akademisi tentunya juga harus jauh berpikir ke depan. Jadi tidak hanya berpikir tentang mata kuliah apa yang akan kita bahas pada hari ini, kemudian apa yang harus kita pelajari pada hari ini, kemudian kita harus melakukan apa hari ini dan lain sebagainya. Tapi ada rasa memiliki rasa kebangsaan yang memang terus harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena ini menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, yaitu menyukseskan program pemerintah yang salah satunya adalah vaksinasi. Jadi harapan besar kami kepada teman-teman semua, semoga ini bisa menjadi perhatian kita semua. Jadi saya hari ini akan menyampaikan untuk pertemuan yang ketiga, itu adalah terkait dengan em, bahan ajar ya. Jadi bahan ajar ini eh, harusnya memang disampaikan, idealnya disampaikan secara luring. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi daripada esensi yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, jadi eh, nanti ini juga akan kami upload kembali ke YouTube yang mudah-mudahan nanti bisa direview kembali. Artinya nanti mungkin setelah mata kuliah ini ada review seperti biasa agar teman-teman betul-betul baik yang hadir secara virtual maupun yang dalam hal ini kesempatannya belum sempat hadir itu bisa menyimak apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga pada mata kuliah pengembangan bahan ajar geografi. Jadi teman-teman sekalian, dalam konsep apa namanya eh, mata kuliah pengembangan bahan ajar, tentunya ini kita lebih kepada fokus kepada bagaimana kita eh, membuat sebuah materi atau bahan ajar itu dikemas dalam sesuatu yang mungkin bisa mengurangi daripada keterbatasan kita sebagai seorang guru. Jadi bahan, bahan ajar ini sangat penting untuk kita buat dan harus kita bisa sajikan sebaik mungkin, baik itu secara tampilan maupun secara pesan yang ingin disampaikan. Itu betul-betul harus bisa tersampaikan dengan baik untuk peserta didik kita atau kepada audiens kita. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang sangat urgent ketika kita ada di depan kelas. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, kami sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa menjadi seorang guru itu memang menjadi seorang figur yang memang harus harus sempurna. Jadi kita harus menyiapkan diri kita seideal mungkin, semaksimal mungkin, dan apa ya, harus perfect gitu ya. Harus betul-betul menjadi
figur yang menjadi panutan, baik itu dari segi tampilan maupun dari segi kita menyampaikan materi maupun dari segi bahan atau sumber ajar yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Kalau itu tidak kita miliki, tentunya akan proses pembelajaran itu tidak akan berjalan secara maksimal seperti yang kita inginkan. Artinya ketika kita ingin mencapai sesuatu yang ideal, tentunya persiapannya juga harus ideal. Perencanaannya juga harus ideal. Jadi tidak boleh ada perencanaan yang setengah-setengah. Jadi betul harus total. Jadi totality dalam sebuah pekerjaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Agar apa yang kita lakukan itu betul-betul membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Nah, dalam kesempatan hari ini, dalam pertemuan kita yang ketiga ini, jadi kita akan mengupas sedikit terkait dengan beberapa hal yang mungkin nanti secara teori ini mungkin akan kita pahami bersama, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu poin penting ketika kita nanti menjadi guru. Apalagi teman-teman sekarang kan sedang di semester 4 ini kalau tidak salah sedang menjalankan program PLP 1. Artinya pengenalan lapangan sebuah program yang memang melakukan observasi kepada sekolah atau satuan pendidikan mengenai tusi daripada tugas dan fungsi guru, manajemen sekolah, kemudian latar belakang sekolah atau historis sekolah. Dan ini mudah-mudahan ini saling berkesinambungan, yang artinya bahwa mata kuliah ini nantinya juga akan lebih kepada di pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan ke-16 itu lebih kepada bagaimana membuat praktik membuat bahan ajar. Nah, membuat bahan ajar yang sederhana, yang simple, yang mungkin bisa disajikan sedemikian rupa di depan kelas, yang mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu model dalam sebuah penyampaian materi dalam pembelajaran geografi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas yang pertama adalah definisi bahan ajar. Jadi definisi bahan ajar ini merupakan sebuah pengertian yang nanti kita akan kupas walaupun tidak semua definisi akan kita tampilkan di dalam pemaparan pada hari ini, tapi paling tidak garis besarnya nanti akan kita kupas bersama. Kemudian yang kedua adalah tujuan penyusunan bahan ajar. Nah, jadi tujuan penyusunan bahan ajar di sini adalah kenapa kita harus menyusun sebuah bahan ajar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat penyusunan bahan ajar. Kemudian yang keempat adalah bentuk bahan ajar itu sendiri. Karena bahan ajar itu ada yang dalam bentuk cetak, ada yang non cetak atau elektronik gitu ya. Apalagi sekarang kita sudah masuk di era digital 4.0 dan kemudian kita akan menyongsong era society ya, 5.0. Artinya itu betul-betul memang harus kita mempersiapkan diri kita. Yang hari ini mungkin belum mengenal secara baik bagaimana mengoperasikan komputer, kemudian akses dan lain sebagainya, minimal komputer dasar, kemudian beberapa aplikasi yang memang seringkali kita gunakan dalam proses pembelajaran, maka belajarlah. Jadi tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan. Belajar itu tidak mengenal waktu dan masih ada kesempatan untuk menambah pengetahuan kita agar kita betul-betul menjadi sesuatu yang survive ketika kita menghadapi kondisi di masa yang akan datang yang memang pada saat itu memang tingkat kompetisinya sangat-sangat luar biasa. Ya, artinya di masa itu di 5 atau 10 tahun ke depan bahwa kompetitor-kompetitor kita itu bukan hanya datang dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Bahkan mungkin kita tidak mengenal batas ruang dan waktu dengan kemampuan kemajuan teknologi yang hari ini sudah kita lihat bersama. Nah, ini menjadi salah satu penekanan kepada kita semua untuk selalu melakukan pengembangan diri, baik itu secara kapasitas, kompetensi maupun skill, soft skill kita, ya, agar kita betul-betul nanti menjadi orang-orang yang memang punya karakter dan punya jiwa entrepreneur yang mampu melewati masa-masa yang dimana tidak seperti saat sekarang. Artinya mungkin jauh lebih kompetitif di masa yang akan datang. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tadi adalah terkait dengan definisi, kemudian tujuan penyusunan, kemudian manfaat penyusunan, dan keempat adalah bentuk bahan ajar itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian bahan ajar.
Jadi secara umum, bahan ajar itu merupakan informasi, alat, atau teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penerapan implementasi pembelajaran. Jadi, kalau kita bicara tentang bahan ajar, sebetulnya kita bicara tentang sebuah pesan, sebuah message, ya, yang akan kita sampaikan, atau alat, tool, atau mungkin dalam bentuk bacaan, yang seringkali dibutuhkan oleh seorang pendidik atau guru katakanlah, atau tutor, ya, dalam proses eh, kalau di kelas itu kita sebut dengan proses pembelajaran misalnya. Kalau untuk di perguruan tinggi mungkin istilahnya perkuliahan. Kalau mungkin di apa namanya di tutor mungkin lokakarya dan sebagainya. Nah, jadi bahan ajar ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat vital, maka itu harus dikemas sedemikian rupa agar betul-betul bahan ajar yang kita buat ini paling tidak membantu siswa atau audien kita untuk memahami apa yang kita sampaikan dan bisa terekam dengan baik di dalam uh, apa namanya otak siswa kita sehingga betul-betul pengetahuan, pemahaman, kemudian penafsiran daripada apa yang kita sampaikan itu betul-betul seperti apa yang kita inginkan. Ya, walaupun mungkin tidak 100% hal itu akan terjadi. Ya, karena pasti akan selalu ada apa namanya faktor eksternal di dalam proses pembelajaran yang akan mempengaruhi daya tangkap atau daya serap daripada kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah pengertian bahan ajar menurut National Center of Vocational Education Research, nah, atau kita kenal disebut dengan apa namanya Persatuan Pembelajaran Vokasi ya, pendidikan vokasi. Jadi bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis ataupun bahan tidak tertulis. Nah, jadi ini pengertian yang cukup spesifik, artinya cukup mudah untuk dipahami bahwa ketika kita bicara bahan ajar adalah kita bicara tentang semua ramuan, semua materi, semua bahan, semua tool yang kita digunakan pada saat proses pembelajaran itu betul-betul itu mampu membantu guru dalam menjelaskan sebuah apa namanya sebuah materi ya agar capaian pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Nah, tentunya ini tidak apa namanya tidak terbatas kepada yang tertulis saja, tapi juga yang tidak tertulis. Artinya apa yang ada dalam benak guru juga dalam pemikiran guru juga yang disampaikan secara lisan itu juga adalah bahan ajar. Maka perlu untuk kita pahami bersama teman-teman mahasiswa bahwa ketika kita kuliah itu tidak hanya kita bicara tentang bagaimana kita belajar di dalam kelas sebetulnya. Nah, jadi kita harus bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, sumbernya bebas. Ya. Apalagi sekarang adalah era digital ini sangat terbuka, semuanya sudah tersedia di dalam apa namanya aplikasi atau di Google atau misalkan di Yahoo atau aplikasi apapun lah ya. Dan itu sudah tersedia. Tinggal kita ada nggak keinginan untuk meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita, kompetensi kita di luar daripada apa namanya jalur-jalur yang sudah kita pahami bersama tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi bahan ajar ini adalah segala sesuatu bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya? Yang ketiga adalah menurut Depdiknas tahun 2006. Jadi didefinisikan bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran atau instructional material adalah secara garis besar dari pengetahuan. Nah, jadi kalau pengetahuan itu kan tentunya kita bicara tentang konsep pemahaman ya. Jadi kalau menurut taksonomi Bloom itu tingkatan pemahaman itu ada kalau sekarang yang diperbaiki sampai 7 ya. Karena yang terakhir itu ada kreativitas. Pengetahuan itu yang paling dasar. Yang paling dasar baru pemahaman dan seterusnya. Kemudian keterampilan. Nah, ketika kita bicara keterampilan apa namanya dan sikap ya yang harus kita pelajari adalah bagaimana standar kompetensi yang sudah ditentukan di dalam kurikulum itu betul-betul bisa kita capai.
Nah, bagaimana cara kita mencapainya? Salah satu faktor yang harus kita perhatikan, yang harus kita betul-betul susun dengan baik adalah bahan ajar. Jadi bagaimana mungkin bisa kita ingin menyampaikan sebuah materi atau sebuah kompetensi dasar agar itu bisa kita capai yang nanti akan akan dilihat daripada hasil belajarnya, baik itu secara pengetahuannya maupun secara keterampilannya maupun secara sikapnya. Itu bisa ideal kalau kita tidak menyiapkan materi atau bahan ajar dengan baik. Karena tidak hanya dalam proses pembelajaran itu tidak hanya butuh seorang guru yang betul-betul menjadi seorang figur yang digugu dan ditiru dan menjadi sebuah panutan, kemudian menjadi sebuah model atau menjadi semacam apa ya, figur yang menjadi suri tauladan kepada siswanya. Baik itu dari aspek pengetahuannya maupun aspek dalam sikapnya atau soft skill-nya. Nah, tapi juga harus bagaimana kita juga seorang guru harus bisa menyiapkan materi itu dengan baik. Agar capaian-capaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini betul-betul kita capai dalam rangka pemenuhan pencapaian standar kompetensi atau capaian pembelajaran. Kalau kita kenal sekarang adalah learning outcome-nya, itu betul-betul tercapai secara ideal. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat vital untuk dan urgen bagi kita semua seorang calon guru, apalagi mahasiswa kependidikan, ya, untuk betul-betul concern dalam memahami secara substansi bagaimana kita menyusun sebuah bahan ajar yang relevan dengan kurikulum. Nah, ini menjadi sebuah definisi yang memang harus kita pahami bersama dan kita bedah bersama agar betul-betul definisi ini akan membantu kita menjadi sebuah motivasi secara internal bagi kita bahwa kita adalah seorang guru yang pada dasarnya kita juga adalah sumber belajar. Tapi harus diingat bahwa guru, dosen, tutor itu bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi masih banyak sumber belajar yang lain yang mungkin jauh lebih ideal, jauh lebih efektif ketika itu kita gunakan dan kita kombinasikan dengan apa yang kita miliki dalam diri kita, sehingga itu ketika kita hadir di dalam kelas, kita menjadi seorang guru yang selalu ditunggu oleh murid kita. Selalu dinanti kehadiran kita di dalam kelas. Nah, kita sangat merindukan proses sebuah pembelajaran seperti itu. Artinya bagaimana seorang guru itu sangat dirindukan oleh siswanya atau mahasiswanya untuk masuk di dalam kelas atau hadir memberikan materi karena ada sesuatu yang berbeda. Ada something different yang disampaikan ketika menyampaikan materi. Jadi kita harus paling tidak harus selalu belajar melakukan introspeksi terhadap apa yang kita sampaikan. Tidak monoton dengan cara-cara konvensional. Karena hari ini kita bukan di zaman batu lagi, kita sudah di zaman digital. Jadi harus betul-betul kita memaksimalkan semua sumber daya yang ada di sekitar kita untuk sebuah proses pembelajaran yang baik. Jadi itu. Ini terkait dengan definisi bahan ajar. Kemudian ada pertanyaan gitu, mengapa guru perlu mengembangkan bahan ajar? Ya, jadi ada sesuatu yang memang harus kita pahami ketika kita menjadi guru gitu ya. Kalau dulu saya nggak tahu ya ketika di masa-masa Anda SD, SMP atau mungkin SMA begitu ya. Dulu saya Bapak sempat merasa senang ketika kemudian ada sebuah kerinduan ketika guru itu tidak mengajar secara textbook. Artinya tidak dengan membaca gitu. Kalau di masa-masa itu masih ada beberapa guru ya, atau karena memang sudah menjadi style cara mengajarnya, jadi guru cenderung mendikte, kemudian mengajar dengan cara membaca, kemudian dan seterusnya gitu ya. Artinya betul-betul secara konvensional. Nah, tapi ada guru memang yang secara pemahaman konseptualnya luar biasa. Tanpa membaca teks, dia mampu menjelaskan tentang sesuatu konsep yang bisa dicerna dengan baik oleh siswanya, atau oleh peserta didiknya. Nah, jadi sebetulnya ketika
kita bicara tentang mengapa guru perlu mengembangkan bahan ajar, ya sebetulnya adalah untuk memperluas wawasan daripada siswa atau peserta didik yang akan diajarkannya. Jadi tidak terpaku kepada textbook. Ya, kalau kita terpaku kepada teks, maka sangat membosankan proses pembelajaran itu. Tidak ada sesuatu hal yang berbeda antara kita membaca dengan kita mendengarkan penjelasan atau arahan atau katakanlah instruksi-instruksi dari guru, dosen atau tutor atau instruktur katakanlah. Tapi ketika ada perbedaan, ada different informasi, kemudian itu menjadi sesuatu yang menjadi tambahan, suplemen daripada pengetahuan, keterampilan maupun bagaimana kita mengubah sikap. Nah, sebetulnya itulah yang diharapkan oleh peserta didik kita. Maka guru harus memiliki atau menggunakan bahan ajar. Nah, jadi kalau tidak menggunakan bahan ajar, maka tidak akan terkonsep, tidak akan terprogram, dan tidak akan terarah. Kemudian pengembangannya juga akan tidak fokus kepada apa yang akan sedang dibahas dan apa yang perlu untuk disampaikan dan apa yang menjadi tujuan daripada proses pembelajaran itu sendiri. Nah, maka ketika guru ingin mengembangkan bahan ajar, maka harus sesuai dengan beberapa kriteria. Yang pertama, ya, ketika kita mengembangkan bahan ajar, tentunya kita akan bicara tentang bagaimana tuntutan daripada sebuah kurikulum. Dan hari ini kita melihat begitu cepatnya perubahan-perubahan baik itu secara regulasi dalam proses pembelajaran, kebijakan dalam satuan pendidikan, kebijakan dalam kurikulum Merdeka Belajar yang hari ini kita terapkan. Nah, kalau dulu mungkin kita ada semacam rentang waktu per 10 tahun kurikulum itu baru berganti. Kemudian baru ada kurikulum yang baru. Tapi karena ada perubahan zaman, perubahan waktu, kemudian loncatan-loncatan teknologi yang memang harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai daripada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek-Dikti. Nah, ini tentunya kurikulum yang ada itu menjadi salah satu urgensi yang menjadi salah satu basically itu menjadi fondasi untuk mengembangkan bahan ajar. Jadi apapun yang harus dikembangkan oleh seorang guru itu harus berbasis kepada kurikulum. Itu dulu poinnya. Nah, kenapa harus berbasis pada kurikulum? Karena dalam kurikulum itu sudah ada roadmap tujuan pendidikan nasional. Kemudian apa yang harus dicapai dari segi aspek pengetahuan? Apa yang harus dicapai dari aspek keterampilan? Apa yang harus dicapai dari aspek sikap? Yang dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran itu sendiri adalah bagaimana kita melakukan usaha sadar kepada peserta didik untuk mencapai perubahan sikap perilaku yang baik dalam mewujudkan SDM yang unggul. Nah, tentunya kurikulum ini menjadi salah satu dokumen penting ketika kita bicara tentang pengembangan bahan ajar itu sendiri. Tentunya kurikulum, kalau kita mengenal di pendidikan dasar dan menengah ada kurikulum K13 ya, sebelum kita ada kurikulum Merdeka ini ada ada kurikulum K13, kemudian KTSP, suplemen 99 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi secara esensi bahwa dalam pengembangan bahan ajar kurikulum harus menjadi perhatian dan menjadi bagian yang menjadi pondasi yang utama dalam kita membuat bahan ajar dalam proses pembelajaran yang akan kita gunakan. Kemudian selain daripada kurikulum, bahan ajar itu dikembangkan juga karena ada karakteristik sasaran atau karakteristik tujuan. Dan kita harus sadari bahwa dalam sebuah proses pembelajaran, dari sekian banyak siswa yang mengikuti proses pembelajaran kita, dari sekian banyak mahasiswa yang ikut mata kuliah ini, tentunya dari latar belakang yang berbeda. Mulai dari latar belakang sosial ekonomi, latar belakang pendidikannya, di mana dia sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang pribadi, kemudian latar belakang lingkungannya. Ya. Itu semuanya berpengaruh kepada cara pandang dan sudut pandang pola pikir kita. Karena, mohon maaf, pola pikir kita, sudut pandang kita akan dipengaruhi oleh
lingkungan, pendidikan, orang tua, lingkungan keluarga, dan sebagainya. Nah, seorang guru harus bisa melihat itu gitu. Ya. Kita ambil case saja misalkan. Misalkan kita menemukan misalkan dalam sebuah proses pembelajaran, misalkan kita sekarang kita ilustrasikan kita sedang menjadi seorang guru. Kita sedang mengajar. Kemudian ada siswa yang terlambat. Gitu ya. Nah, ketika ada siswa yang terlambat, ada beberapa sikap yang ditunjukkan oleh seorang guru. Ya. Sikap yang pertama, karena gurunya mungkin paham dengan psikologis peserta didik atau psikologis perkembangan, mungkin gurunya tidak akan langsung menjustifikasi atau langsung menghukum atau langsung marah. Mungkin dia bertanya dulu, kenapa terlambat? Dan lain sebagainya. Oh, mungkin dijawablah sama siswanya. Saya tadi malam, Pak, misalkan begitu ya, membantu ibu membuat kue untuk dijual besok pagi. Dan pagi tadi saya mengantarkan kue ke warung untuk dititipkan dan sebagainya. Jadi ini menjadi argumentasi dasar gitu ya. Kenapa dia terlambat? Nah, kemudian gurunya oh silakan masuk. Ini sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, ada sikap guru ketika melihat gurunya siswanya terlambat, tidak boleh masuk. Anda sudah telat 5 menit dari waktu yang sudah ditentukan. Aturannya begitu. Silakan tunggu di luar. Ini sikap yang kedua. Ada sikap yang ketiga. Kenapa terlambat? Itu hanya alasan saja. Silakan kamu hormat bendera, langsung diberikan sanksi dan lain sebagainya. Nah, dari sikap guru yang tiga tadi, nah itu artinya semuanya mungkin dari persepsi gurunya mungkin semuanya benar. Karena semuanya bicara tentang bagaimana menegakkan sebuah aturan, rule di dalam proses belajar. Tapi kita harus ingat bahwa latar belakang siswa itu tidak sama. Ada yang siswa atau katakanlah mahasiswa gitu ya, yang hari-harinya mungkin untuk kebutuhan hari-hari untuk dia kuliah dia harus bekerja di paruh waktu, atau mungkin setelah dia kuliah harus kerja sehingga sebagian energinya itu untuk pekerjaan yang kasar atau mungkin pekerjaan yang di luar perkuliahan. Dan memang itu menjadi salah satu hal yang memang pasti kita temukan dalam ruang kelas kita. Maka hal-hal seperti itu menjadi salah satu karakteristik yang harus kita pahami, yang harus kita betul-betul pelajari sebelum kita mengambil sikap. Agar siswanya tidak menjadi down secara psikologis, kemudian menjadi lemah semangatnya untuk belajar. Sehingga putuslah dia sekolah. Hanya karena kita mengambil sikap yang tidak hati-hati, kemudian tidak melihat daripada latar belakang kejadian per kejadian. Karena itu tidak semua orang dalam jalur yang sama, jalan yang sama dalam menapaki setiap lika-liku kehidupan. Maka saya pesan kepada kita semua, janganlah menjadi guru yang selalu senang untuk menghakimi. Jadilah guru yang selalu betul-betul untuk selalu memberikan semangat kepada peserta didik kita dalam kondisi apapun. Jadilah guru yang memang betul-betul ketika orang lain menjatuhkan, walaupun seluruh dunia menjatuhkan Anda, maka Anda harus berdiri di depan, merangkul siswa Anda harus memapahnya agar dia bisa bangkit kembali. Dan jangan Anda ikut-ikutan ketika kita menjadi guru, justru ikut-ikutan menjatuhkan mental daripada siswa kita dengan dalil apapun, Ya. Karena generasi yang sekarang kita hadapi bukan generasi di masa lalu. Ya, generasi yang sangat sensitif dengan beberapa luka-luka psikologis atau cedera-cedera psikologis. Kalau kita Galih Ginanjar itu mengatakan bahwa generasi yang sekarang yang kita hadapi adalah generasi stroberi. Mau dipotong setajam apapun stroberi itu,
itu akan sangat hati-hati dan sangat mudah untuk rusak di bagian dalamnya. Itu jiwa di peserta didik kita. Jadi ketika jiwanya, psikologis siswa kita itu terganggu karena ucapan seorang guru, karena intervensi seorang guru, maka Anda harus siap-siap untuk mengantisipasi. Psikologis yang terganggu tadi mungkin bisa akan menjadi salah satu penyebab putusnya sekolah bagi anak-anak kita. Dan ini harus menjadi perhatian serius untuk semua guru. Maka ada mata kuliah pengembangan bahan ajar, ada mata kuliah psikologi perkembangan. Itu tujuannya apa? Agar kita memahami betul psikologis anak, agar anak itu betul-betul di hadapan dengan cara pendekatan kita, dia menjadi sesuatu yang strong. Lebih strong untuk dirinya sendiri. Dan itu akan strong untuk bagi yang lain. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah tuntutan pemecahan masalah dalam kesulitan belajar. Nah, ini tidak lepas daripada latar belakang siswa secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena masing-masing orang itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang belajar cukup dengan mendengar dia sudah paham. Artinya secara lisan dia sudah paham. Tapi ada juga yang harus mendengarkan dan juga harus melihat dengan audio visualnya. Ya, cara belajar seperti ini ada. Mungkin di tengah-tengah mahasiswa yang hari-hari mungkin ada yang seperti itu gitu. Tapi kenapa? Ya memang kemampuan kita berbeda-beda gitu. Karena kita bukan, kalau kita bicara tentang apa yang ada dalam diri kita, kita dibuat dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa itu memang dibuat dengan berbeda, gitu, tidak sama. Berbeda dengan ketika manusia menciptakan komputer. Misalkan kita sekarang Core i3 5. Ya semua kalau spek Core i3 5 ya semua sama kemampuannya. Tapi ketika manusia tidak diciptakan sama, maka pengembangan dirinya juga harus dilakukan secara mandiri oleh individu itu sendiri, tapi juga harus didukung oleh eksternal, oleh siapa? Oleh guru, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengembangan bahan ajar ini, tuntutan pemecahan masalah dalam kesulitan belajar itu menjadi perhatian juga. Maka tadi, guru tidak hanya sebatas mengajar, guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tapi guru juga harus bisa membaca psikologis, bisa melihat latar belakang. Maka kenapa harus ada perkenalan, dari mana, dan seterusnya, usianya berapa, bukan untuk untuk mendata umur, bukan. Tapi kita ingin melihat bahwa ada sebuah konsep perbedaan karakteristik, perbedaan sosial ekonomi, lingkungan, itu akan berdampak kepada cara penerimaan dalam proses pembelajaran. Maka bahan ajar harus menjadi yang dikembangkan, harus mempertimbangkan bagaimana kita melakukan pemecahan masalah dalam kesulitan belajar. Maka tadi di awal Bapak sampaikan bahwa bahan ajar itu sebetulnya adalah bagaimana kita membuat sebuah materi itu dikemas sedemikian rupa dengan berbagai macam racikan olahan yang menjadi satu, yang itu nanti sajiannya menjadi enak. Bisa dinikmati oleh semua orang, dalam kalangan apapun, dalam cara belajar apapun. Jadi ada cara belajar secara audio visual, ada yang belajar secara kinestik, dan itu bisa diimplementasikan dan bisa dirasakan ketika kita dalam proses pembelajaran. Nah, kita menjadi seorang guru memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi, dedikasi yang tinggi. Jadi kalau kita tidak punya dedikasi yang tinggi, maka kita hanya menjadi guru yang sebatas mengajar. Kalau semua guru berpikir bahwa guru hanya sebatas mengajar, maka hancurlah pendidikan kita. Hancurlah karakter anak kita. Hancurlah semangat belajar dan semangat juang entrepreneur serta didik kita, siswa kita. Maka mari kita, Anda semua, teman-teman mahasiswa yang ingin menjadi guru, harus dipatri dalam diri kita bahwa kita ingin menjadi guru yang luar biasa. Bukan guru yang biasa-biasa saja. Bukan guru yang hanya sebatas mengajar,
tapi guru yang menjadi inspirasi, guru yang menjadi pencerah bagi teman-teman peserta didik kita, lingkungan kita. Bahkan kita menjadi salah satu ikon perubahan dalam melihat sebuah prospek ke depan bahwa dunia pendidikan itu tidak stagnan. Selalu akan ada perubahan-perubahan yang sangat penting. Mungkin itu juga akan berpengaruh kepada masa depan kita, masa depan generasi penerus kita. Jadi itu kenapa guru harus mengembangkan bahan ajar dan bagaimana pengembangannya? Ya harus sesuai yang pertama dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, karakteristik sasaran tujuan atau peserta didik kita. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan bahan ajar itu diorientasikan kepada pemecahan masalah dan dalam memahami kesulitan belajar peserta didik kita. Kemudian tujuan penyusunan bahan ajar. Nah, jadi ada 3. Ketika kita menyusun bahan ajar itu ada 3 yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang penyusunan bahan ajar, yang pertama menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nah, artinya seperti yang di awal disampaikan bahwa ketika kita menyusun tujuan dari tujuan membuat bahan ajar ini sebetulnya adalah menyediakan bahan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Karena kurikulum menjadi salah satu dokumen penting dalam proses pembelajaran yang memang harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kebutuhan peserta didik kita atau siswa kita. Nah, yakni dengan mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Jadi mengajar ini kan bukan mengajar kita menjadi guru bukan hanya sebatas menyampaikan materi, tapi juga ada unsur mendidik dan melatih di situ. Ada 3 M yang harus kita pahami. M yang pertama adalah mengajar. Mengajar itu siapa saja bisa. Karena sifatnya hanya menyampaikan materi. Hanya persoalannya adalah kedalaman materi yang disampaikan. Itu aja yang mungkin yang akan membedakan antara si A, si B maupun si C-nya dengan pengalaman akademiknya atau kualifikasi akademiknya maupun pengalaman dalam pendidikan itu sendiri. Tapi M yang kedua adalah mendidik. Nah, mendidik ini bukan sebatas menyampaikan materi, tapi bagaimana seorang guru itu harus bisa menyampaikan, bisa menjadi suri tauladan, menjadi contoh, menjadi panutan kepada peserta didik, agar apa yang menjadi perilaku gurunya itu betul-betul ditiru oleh siswanya. Karena salah satu untuk mengubah perilaku, salah satunya adalah dengan imitasi, dengan peniruan. Nah, ketika kita ingin meniru, pasti ada sebuah contoh, ada model yang akan kita lihat. Mungkin dulu kita, bahkan mungkin sekarang gitu ya, kita masih membayangkan ada sosok figur guru yang memang perlu untuk kita contoh. Saya pengen menjadi guru si A, misalkan. Kok saya sendiri dulu pernah, sekarang pun sampai sekarang itu, misalkan dengan Pak Jasmadi, misalkan, itu guru favorit. Style mengajarnya, cara penyampaian materinya, bahan ajarnya dan seterusnya, tugas-tugasnya itu sangat menurut kami waktu sekolah dulu SMP dulu itu udah ideal gitu, sangat ideal dan sangat membantu kita dalam memahami materi. Maka ketika kita menjadi guru itu tadi kita harus bisa menjadi model. Maka saya katakan guru itu adalah seperti apa ya? Artis gitu ya, kayak aktor gitu. Jadi harus bisa memainkan peran sedemikian rupa. Tapi itu nyata. Tapi itu memang ada di dalam diri guru itu sendiri. Bukan dalam sebuah drama. Ya, walaupun mungkin kita tahu ya, kehidupan itu kan drama ya. Atau sandiwara gitu ya. Tapi guru tidak boleh bersandiwara kepada siswanya. Maka kepribadian guru itu menjadi salah satu modal yang penting untuk hadir di depan kelas. Karena itu salah satu yang membuat siswa kita percaya bahwa kita adalah betul-betul orang, figur yang bisa digugu dan ditiru, yang bisa menjadi panutan. Ini mendidik, karena mendidik ini perubahannya tidak bisa kita rasakan habis ulangan, kemudian kita nilai, oh nggak bisa.
Mungkin butuh waktu 5 sampai 10 tahun kita melihat proses penanaman soft skill kita atau penanaman karakter pada peserta didik kita. Kemudian M yang ketiga adalah melatih. Melatih ini terkait dengan keterampilan psikomotor. Ya. Jangan sampai kita hanya tahu retorika, kemudian kita hafal sekian banyak teori, kemudian sikap kita baik, tapi kita tidak mampu menerapkan. Maka ketika kita hanya tahu tentang teori, kemudian beberapa hal, maka itu menjadi sebuah kerugian bagi kita. Agar kalau kita tidak mampu menerapkan teori yang kita pahami, kemudian pemahaman konsep yang kita miliki ke dalam aplikasi atau implementasi di dalam dunia nyatanya. Belajar itu begitu. Ya. Jadi harus real action gitu ya. Jadi tidak hanya retorika saja, tidak hanya adu argumentat saja, tapi bagaimana actionnya, real actionnya itu seperti apa. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Ya. Ya memang ketika kita menjadi guru itu tentunya kita menjadi salah satu sumber belajar ya. Salah satu ya, bukan menjadi salah satu-satunya, salah satu sumber belajar. Buku teks itu penting gitu. Tapi buku teks itu kan kalau kita baca itu kadang-kadang baru 2 halaman, 3 halaman, udah tertidur. Kenapa? Karena bahasa buku teks itu sangat-sangat ilmiah gitu ya. Dan memang secara kita kalau yang tidak hobi membaca itu akan menjadi sesuatu yang pekerjaan yang cukup berat gitu. Maka tugas guru di sini adalah bagaimana menyadur daripada buku teks dibuatlah dalam sebuah tampilan, baik itu mungkin nanti modul, handout, atau mungkin dalam bentuk video, audio, CD dan lain sebagainya, agar itu bisa dipelajari oleh siswa, diikuti oleh siswa atau peserta didik, dan dia bisa dengan mudah memahami apa yang kita ingin sampaikan dan direkam dengan baik, ya. Direkam dengan baik, kemudian siswanya mampu mengimplementasikan apa yang sudah direkam tadi dalam bentuk kegiatan nyata. Maka kalau kita bicara tentang penyusunan bahan ajar atau bahan kuliah, paling tidak output daripada luaran mata kuliah ini adalah teman-teman mahasiswa harus bisa menyusun minimal lah handout atau modul atau bahan ajar yang lain, atau bisa misalkan dalam bentuk PowerPoint atau audio visual dan sebagainya, tutorial. Jadi tidak hanya sebatas menghafal apa itu definisi bahan ajar, apa tujuan penyusunan bahan ajar, apa manfaat, tidak begitu. Itu terlalu simpel kalau kita memahami sebuah proses perkuliahan, sebuah proses pembelajaran. Karena hasil yang diharapkan bukan itu. Gitu. Hasil yang diharapkan adalah sebuah kompetensi, sebuah keahlian, sebuah kemampuan bagaimana teman-teman mahasiswa menyusun bahan ajar. Sebuah kemampuan bagaimana guru menyusun bahan ajar. Terserah tampilannya mau seperti apa. Gitu ya. Mau dibuat dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, dalam bentuk flash, gambar bergerak, ya silakan saja. Yang terpenting adalah dapat membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang tersedia. Udah gitu ya. Jadi harus betul-betul menjadi guru yang totalitas dalam memberikan bantuan belajar kepada siswa. Karena ingat, guru adalah fasilitator belajar kepada anak didiknya. Gitu. Nah, yang ketiga tujuannya adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kalau tadi diorientasikan kepada siswanya, kalau yang ketiga, ya tujuannya untuk gurunya gitu. Ya. Nah, ketika gurunya membuat bahan ajar, mampu menjelaskannya, kemudian secara struktur bisa diterima, kemudian penjelasan juga baik, jelas gitu ya. Dan mengena. Dan ini menjadi salah satu poin. Ya, bagaimana mungkin guru bisa melaksanakan proses pembelajaran tanpa menyiapkan bahan ajar? Ya. Karena sekarang kita tidak mungkin bisa merekam semua apa yang akan kita sampaikan hanya di dalam benak kita atau dalam pemikiran kita saja. Tapi juga harus disimpan dalam part-part yang berbeda. Dan itu akan kita panggil kembali dengan stimulus kita untuk menjelaskan
mengungkapkan secara fakta konsep apa yang ingin kita sampaikan kepada proses belajar itu sendiri. Nah, ini yang menjadi perhatian ketika kita bicara tentang tujuan penyusunan bahan ajar. Jadi ada 3. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik siswa yang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Kemudian yang ketiga, memudahkan kita sendiri sebagai guru, instruktur, dosen dalam menyampaikan materi. Ini yang kedua. Kemudian manfaat penyusunan bahan ajar bagi guru. Jadi manfaat ini ada 2 ya, bagi guru dan bagi siswa. Nah, sekarang kita lihat dari perspektif dari guru. Nah, apa manfaatnya untuk guru? Yang pertama ya pasti akan diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, kenapa? Ya karena kita tadi menyusun bahan ajar itu ya harus dokumen acuannya yang menjadi rujukannya adalah kurikulum. Kurikulum diturunkan menjadi silabus, silabus diturunkan menjadi RPS. Begitu ya. Mudah-mudahan ini mata kuliah perencanaan pengajaran sudah menyampaikan ke sana gitu ya. Jadi ketika kita membuat RPP atau sekarang RPS gitu ya, itu sudah kurikulum, silabus, RPS. Kemudian baru kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Kita berharap ke depan, kita semua lah ya, gitu ya. Ketika kita mengajar tidak hanya bergantung kepada buku teks yang sudah ada gitu ya. Tapi itu tetap menjadi referensi kita. Tapi paling tidak ketika kita mengajar kita harus punya juga bahan yang kita sampaikan, kita sadur dari buku teks yang ada, kita kemas dengan bahasa kita tulis dengan sudut pandang kita yang sudah kita pilih dan tentukan bahwa ini relevan dengan kultur kelas saya, kultur kelas kita. Jadi jangan sampai kita membuat bahan ajar yang tidak sesuai dengan kultur kelas kita dan tujuan pembelajaran kita. Dan kita tidak harus menjadi guru yang harus terpaku kepada buku teks. Sehingga kalau nggak ada buku teks, kita nggak bisa mengajar. Sementara sumber belajar itu bukanlah semata-mata dari sumbernya buku teks. Masih ada sumber-sumber yang lain. Ada Google, ada internet, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, memperkaya referensi gitu ya. Memperkaya pandangan atau wawasan guru itu sendiri. Kenapa? Karena membuat bahan ajar ini kan tentunya tidak hanya dengan satu referensi. Ada referensi lain. A, B, C, D, E. Mungkin sampai 5 sampai 10 referensi. Belum lagi yang misalkan kita dapatkan langsung, pengalaman kita langsung. Gitu ya. Nah, ini manfaat yang ketiga. Jadi memperkaya wawasan dan sudut pandang seorang guru dalam mengupdate setiap pengetahuan dan pemahaman yang memang harus kita pahamkan kepada siswa kita. Ya. Dan kita harus jauh bisa, paling tidak kita bisa mengimbangi lah proses perubahan cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap dengan kemajuan teknologi daripada peserta didik kita. Jangan sampai kita kalah. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa memfasilitasi kalau kita tidak mengerti tentang apa yang dibutuhkan oleh siswa kita di era digital ini. Jadi sangat luar biasa teman-teman. Jadi butuh keberanian untuk mengubah sudut pandang kita terhadap kemajuan teknologi. Dan jangan lagi ada yang berpikir, calon guru atau mahasiswa keguruan berpikir bahwa teknologi itu bukan bidangnya saya. Komputer itu bukan bidangnya saya, itu ada guru TIK. Kita ini guru geografi. Tidak perlu. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu ketika Anda ingin menjadi guru geografi di masa yang akan datang. Karena teknologi itu tidak hanya semata-mata milik orang TIK, tapi harus ketika kita hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ya.
teknologi harus kita kuasai. Dasar-dasar menguasai teknologi, ya dasar-dasar bagaimana kita menguasai komputer. Karena semuanya di dalam aplikasi dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak hanya sebatas komputer, mungkin ada aplikasi yang lain. Sistemnya mungkin tidak sistem OS saja, mungkin ada Android dan sebagainya. Gitu ya. Yang keempat, menambah hasanah pengetahuan. Itu tadi ya sudah disampaikan dalam menulis ya. Kemudian yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran efektif antara guru dan peserta didik. Artinya, ketika guru tidak bisa hadir di depan kelas, ketika kita membuat sebuah video pembelajaran, itu menjadi salah satu media alternatif dalam mengatasi persoalan masalah waktu. Jadi menjadi guru di masa sekarang, ya memang harus familiar dengan teknologi, dengan berbagai macam model. Tidak fanatik dengan proses pembelajaran yang di dalam kelas. Tidak fanatik dengan pembelajaran secara luring. Tapi harus konsen bagaimana sebuah proses pembelajaran itu dilakukan secara hybrid, luring dan daring. Daring itu bisa secara langsung, sinkronus dan asinkron gitu ya. Kalau melalui YouTube itu asinkron. Kalau seperti ini sinkron. Artinya kita daring secara langsung, tatap muka langsung. Kemudian yang keenam adalah menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, ini manfaat untuk guru ya, untuk naik pangkat dan sebagainya gitu. Jadi salah satu kebutuhan guru itu naik pangkat dan golongan. Jadi kalau mau naik pangkat tidak punya buku, tidak punya karya, ya memang agak sulit. Karena hukumnya mungkin tinggi daripada buku dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka menulis adalah sebuah pekerjaan yang memang tidak semua orang menekuni, tapi menjadi guru, mau tidak mau, Anda harus belajar menulis. Anda harus dekat dan mulai mencintai bagaimana menulis. Terserah mau nulis apa saja. Yang penting ketika Anda sudah niat untuk menjadi guru, Anda harus punya kemampuan menulis. Bagaimana mungkin Anda ingin menjadi guru kalau tidak punya kemampuan menulis? Karena itu kemampuan dasar ketika kita bicara tentang penyusunan bahan ajar. Baik, kita lanjut. Manfaat bagi peserta didik. Ada 3. Ya, tentunya ketika ada bahan ajar, harapannya ya, bahwa proses pembelajaran itu bisa terjadi lebih menarik, lebih antusias, lebih bersemangat gitu ya dalam masuk di kelas, kemudian mengikuti pembelajaran. Lebih serius dan lebih mengena apa yang disampaikan oleh guru dan kita bisa mengulang berulang-ulang setelah jam pembelajaran. Maka tadi konsepnya adalah belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga bagaimana kita belajar di luar kelas. Kemudian yang kedua adalah kesempatan untuk belajar secara mandiri. Nah ini seperti kami sampaikan misalkan di pertemuan kedua, misalkan melalui YouTube gitu ya. Kita rekam, kita sampaikan, kemudian teman-teman mereview apa yang menjadi catatan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus ditulis tangan Pak? Kan sekarang kita sudah canggih, bisa dipakai komputer. Kita sepakat. Semuanya harus bisa mengetik. Tapi apa yang terjadi dengan guru-guru kita? Ketika tidak dibiasakan juga dengan menulis. Banyak guru yang tidak percaya diri dengan ketika menulis di papan tulis. Kenapa? Karena tulisannya jelek. Tulisannya tidak bisa dibaca. Sementara kelas itu, kelas kita tidak mungkin semua kita sekarang berada di kelas atau berada di sekolah yang punya kelas yang representatif, yang punya jaringan internet, yang punya LCD proyektor, yang semuanya mungkin punya komputer. Karena keterbatasan daripada letak geografis kita yang begitu luar biasa dengan berbagai macam permasalahannya. Maka kita juga harus menulis tangan. Kenapa? Karena blackboard itu masih banyak di sekolah-sekolah di daerah terpencil.
Masih banyak yang menulis pakai kapur tulis. Tidak semuanya menggunakan spidol. Kalaupun menggunakan spidol, kita pun juga harus menulis. Ya. Kita boleh mengetik cepat menggunakan komputer, tapi kita jangan lupakan menulis tangan itu juga penting. Nah, itu menjadi salah satu pemikiran kenapa tugas TM2 itu adalah menulis tangan, mereview pakai tulis tangan. Agar kita terbiasa, agar kita paham, oh ini tulisan kita masih perlu untuk diperbaiki, karena sulit dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menulis, pasti kita akan mengingat. Disitulah kita belajar kembali. Ya, jadi disitulah kita belajar mandiri. Kita belajar kembali, menuliskan kembali apa yang kita pikirkan. Artinya apa yang kita pikirkan kita tulis dan kita baca kan. Itu sudah 3 kali belajar. Untuk memahami konsep substansi itu ideal dalam sebuah proses pembelajaran. Dan itu juga mengurangi ketergantungan kita kepada kehadiran guru di kelas atau dosen di kelas. Ya. Maka saya katakan, jangan menjadi mahasiswa, jangan menjadi guru yang fanatik dengan pembelajaran tatap muka langsung di kelas. Tapi mari kita lakukan kombinasi, hybrid. Kapan kita harus belajar di kelas, kapan kita harus belajar di luar kelas atau melalui media-media teknologi yang tersedia atau platform digital yang tersedia. Ada Zoom Meeting, ada Google Meet, dan lain sebagainya. Ada Webex, dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah bahan ajar, ya pastinya kita juga harus melihat kira-kira apa yang kita buat ini sesuai nggak dengan capaian pembelajarannya, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa kita ketika mereka sudah mengikuti proses pembelajaran atau perkuliahan. Ya, jadi ini betul-betul menjadi perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk bahan ajar. Jadi bentuk bahan ajar itu ada bentuk cetak. Ya, kalau cetak itu tentunya kita lebih kepada ini ya, itu dibuat semacam di print out gitu ya. Apakah ya apakah nanti mau dibuat di ISBN kan atau tidak itu kembali. Yang penting bentuk cetak ini ada buku ajar. Kemudian ada diktat. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita jelaskan. Kemudian ada modul, ada petunjuk praktikum, ada alat bantu, ada model, kemudian ada naskah tutorial. Jadi ada 7 bentuk bahan ajar dalam bentuk cetak. Ya mungkin yang sering yang pernah kita lihat ya, mungkin ada petunjuk praktikum gitu ya, ada modul, kemudian ada alat bantu, ada model gitu ya. Model itu seperti ini ya, miniatur gitu ya. Ada naskah tutorial, ya itu seringkali dibuat dalam petunjuk-petunjuk teknis misalkan tentang apa gitu ya. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah bentuk elektronik. Ya, bahan ajar dengan audio seperti kaset, radio piringan ringan, compact disc dan sebagainya. Kalau sekarang compact disc mungkin tidak lagi ya, karena lebih kepada rekaman audio, dan ini sangat jarang. Bahkan sekarang lebih kepada audio visual di bagian yang kedua, yaitu bahan ajar pandang dengar seperti video compact disc dan lain sebagainya. Yang mungkin sekarang kan banyak formatnya, ada MP3, MPEG, MP4 dan sebagainya gitu ya. Kemudian bahan ajar multimedia interaktif. Ya, ini tadi interaktif itu kita membuat sebuah media pembelajaran yang artinya yang memungkinkan untuk siswa itu melakukan interaksi dengan media yang kita buat. Jadi ini beberapa bentuk yang perlu untuk kita ketahui dalam materi bahan ajar pada pertemuan yang ketiga ini. Artinya nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan menjelaskan bagaimana apa itu buku ajar, kemudian apa itu diktat, apa itu modul, kemudian apa itu petunjuk praktikum dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pertemuan kita yang ketiga. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini bisa dipahami secara luas kepada kita semua, yang mudah-mudahan ini menjadi referensi yang bisa kita
apa namanya, kita pelajari kembali dan kita tambah dan sebagai bagian daripada eh, penambahan wawasan kepada konsep pembelajaran kita. Mungkin itu yang bisa kami Tapi sampaikan. Silakan kameranya mangan dihidupkan tuan. kembali. Teman-teman mahasiswa, silakan kameranya dihidupkan kembali. Baik, Iya, anak orang. ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Jadi kemudian teman-teman mahasiswa nanti ini akan kami share ke YouTube nanti untuk seperti biasa. Jadi setiap kali pertemuan ada review materi yang ditulis tangan minimal seperti yang sebelumnya yaitu 1000 kata. Jadi 1000 kata itu harus bisa apa namanya, bisa diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang sendiri. Jadi untuk setiap kali pertemuan apa namanya, ada tugas individu yang harus dikumpulkan secara kolektif yang dilakukan dengan tulis tangan. Dan untuk tugas kelompok nanti akan disampaikan setelah pertemuan ke-6 atau ke-7. Jadi untuk apa namanya, untuk pertemuan untuk tugas individu itu sampai pertemuan ke-6 itu selalu mereview daripada setiap kali pertemuan. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? William, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman semua atas apa namanya, kehadirannya hari ini. Yang mudah-mudahan minggu berikutnya kita bisa tatap muka ya, tapi sepertinya minggu berikutnya kita tidak, mungkin pakai ini ya, pakai YouTube ya, karena tanggal 20 itu adalah pemilihan rapat senat, pemilihan rektor dan wakil rektor. Jadi mungkin nanti kami akan buatkan videonya untuk pertemuan berikutnya. Nanti silahkan dilihat di YouTube, linknya akan kami berikan nanti di grup. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terus semangat dan tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan. Jadi kita sekarang di zamannya digital, jadi usahakan platform digitalnya kita sudah paling tidak dasar-dasarnya kita sudah paham agar kita lebih mudah melangkah ke depan karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Dan kita harus mempersiapkannya itu dengan baik, dengan cara belajar yang baik, kemudian ubahlah perilaku-perilaku yang tidak efektif untuk masa depan Anda agar Anda betul-betul bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua dan bisa berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Saya akhiri, selamat pagi dan silahkan beraktivitas kembali sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih. Kita close ya.